Kamu ahli ular. Saya pawang. Pawang ular. Ya. Kenal nggak sama yang tadi bawa toilet? Adek. Nggak bawa toilet kayak kamu orangnya. Itu udah mendingan, Pak. Udah, Kemarin kalau jalan nggak pakai apa-apa. udah agak sehat Nggak ada ya. agak sehat. Ini pawang ular. Pawang hujan. Lah kok saya aneh pawang ular tapi bajunya macan. Biar lebih selaras. Coba. Coba. Habis nangkep ular. Habis nangkap ular. Udah. Gimana? Ya apa? Ya. Apa? Di mana? Panjang nggak? Panjang, Pak. Coba saya mau lihat kamu Mana jago. ularnya? Jago nggak mainin ular? Wah, ini ular kamu ini. Oh ini ular apa? Besar banget. Cara apa sih? Sebentar. Kasih tahu saya ini hewan apa? Ular apa ini? Kepalanya kuda, badannya ular. Badannya Ada ular, buntut. buntutnya ikan. Ini hewan apa, Pak? Ini hewan aneh, Pak. Ada tangkal. Tapi dia ngakunya ular. Punya ular. Ini kalau malam kalau kita taruh di hutan, Pak, nggak kelihatan. Kok bisa nggak kelihatan? Kan gelap. Kamu nemunya di mana ini? Nangkep di mana? Pak, mak. Banyak, Pak. Banyak ular nih. Kemarin di rumah warga. Oh, Saya nemu ular. janda. Kamu katanya pawang, kok takut? Kamu, Bawa. Bawa. kamu kan pawang, kok takut? Ini teman kamu. Gimana suara dia? Hah? Suaranya? Suaranya gimana? Suara apa itu? Oh yang ini gitu. Kalau yang ini? Kalau ini terakhir. Dia bisa ketawa ya. Dia bisa bikin naik lagi. Lagi naik. Oh lagi. Udah gini aja deh. Karena ini banyak banget ular, saya akan panggilin teman saya pawang ular. Ini dia, Ferdian. Katanya pawang. Ya kurang lari. Aku bingung. Udah tampangnya out. Pawang. Yang lari. Sengaja gue panggilnya Ferdian. Biar si Ajis gak curiga, bener banget saat Panji keluar. Dia lagi gini-gini. Pas ngeliat. Aduh. Tepuk tangan buat Panji. Oh, lihat bro, banyak banget yang pada takut sama ular. Iya ya. Walpas ini, Po. Enggak kok, bakal mau. Po. Ini ularnya bohongan pakai baterai. Bodoh amat. Ular karet kok, ular karet. Karet ini. Jantungan. Oke, nah ini kenapa kita pengen banget ngobrol-ngobrol sama Panji. Bro,
sekarang kan lagi banyak banget fenomena ular di pemukiman. Oke. Itu kenapa sih? Bahkan kita lihat di berita, itu ada ular kobra di dalam rumah kecil-kecil. Iya, banyak. Incer kontol itu. Mana-mana. Iya, itu kenapa tuh? Itu kenapa sih ya? Sebenarnya sih faktornya sih fenomena tahunan. Di mana sih ular emang mereka keluar itu memang di akhir tahun. Karena memang waktunya menetas mereka. Tapi tahun lalu nggak ada, kenapa Ada, Mbak. Cuma memang tidak viral. Akhirnya masyarakat ya santai, nggak panik. Karena tahun ini lebih banyak mungkin ya? lebih banyak, lebih viral. Akhirnya masyarakat lebih parno ya, lebih takutan. Akhirnya mereka yang lihat satu ular, curiga ada yang lain, dicari, akhirnya ketemu yang lainnya juga gitu. Oh, jadi kan kita taunya ini tuh baru terjadi sekarang, Ya, padahal memang padahal setiap memang tahun tahun-tahun ya. sebelumnya juga siklusnya memang udah seperti itu. Cuma memang tahun ini jujur aku juga merhatiin populasi ular yang keluar lebih banyak dari tahun sebelumnya. Itu kenapa? Ya, karena kalau menurut analisa aku sendiri, ini dari segi predator alami mereka kayak burung hantu, burung elang, biawak, kemudian musang, itu udah mulai hilang. Oh bener. Ya. Nah, akhirnya tidak ada predator alami, pemakan baby-baby ini, akhirnya membludak populasinya banyak. Terus kerusakan habitat juga jadi faktor. Sekarang yang dulunya sawah kan banyak jadi bangunan, ya. Terus banyak jadi jalanan, yang tadinya kebun, dibikin pabrik, Jadi akhirnya mereka kemana-mana. invasi ke daerah manusia. Tapi kalau yang diketemuin kemarin itu bahaya nggak sih? Sangat bahaya. Kalau kobra itu kan, Bisa, berarti? ya, kobra itu salah satu jenis ular mematikan yang harus dihindari. Karena mereka gigitannya itu bisa membunuh manusia. Dari yang kecil gitu. Sama ular itu punya bisa, itu fungsinya buat ngebunuh mangsa dan mencerna makanan. Nah, yang besar dia tahu nih bisanya adalah satu senjata untuk dia berburu. Sama Jadi diirit. Iya. sama cicak. Cicak gimana? Mana ada Bisa apa? Ada. Bisa nempel. Ramen hanya di OPJ. Ya udah, coba nih biar sekalian dipraktekkan karena bukan hal yang tidak mungkin. Oh, iya. Kita menemukan di pemukiman atau Ya. tempat kita ya. Ya. Kita akan ambil ular kobranya. Silakan yang di ujung situ. Ya, kobranya. Ji, bawa nggak yang jenis kobra? Ada kebetulan ada di belakang. Oke. Nih. Ini buat yang di studio juga yang buat yang di rumah. Nih Panji akan menjelaskan langsung bagaimana cara kita menghadapi kalau kita ketemu sama ular yang sekarang lagi marak banget, lagi banyak masuk ke pemukiman penduduk. Dari bentuk sama warna, kobra tuh kayak gimana sih? Biar kita tahu. Tuh yang hitam? Ya. Nah, ini ada tim yang bawa ya. Oke. Sebetulnya kobra di Indonesia ada 2 spesies, Mas Dedi. Oke. Ada Najas sumatrana dan ada Najas putatrik. Oh, kalau yang ini? Jadi yang saat ini banyak muncul anakan dari Najas putatrik. Oh. Ular kobra penyembur yang tersebar mulai dari Jawa hingga ke Nusa Tenggara. Jadi di Kalimantan atau di Sumatera nggak akan nemu yang ini. Ada spesies satunya. Tapi sama penyembur juga. Oh, ini persis kayak gini nih yang, Ya. yang kemarin ditemukan di berita-berita ya? Ya, Mas Dedi. Jadi kalau misalkan untuk putatrik, ciri-ciri khususnya adalah warnanya hitam. Dan kemudian ketika mereka merasa terganggu, mereka akan memipihkan hoodnya atau lehernya. Oh, keluar gini? Ya, Kayak itu udah centong sayur? Ya, udah ciri khasnya kobra. Kayak gitu. Terus ukuran rata-rata ketika mereka baru menetas itu 30 sentian. Oke. Ini yang udah mana berapa? Ini baru menetas. Baru menetas paling 1 sampai 2 mingguan umurnya. Ini Aneh. baru rescue di Cinere Ini sih dan ambil hasil OPJ. rescue di Cakung juga. Dan Itu dari lepas di laka. alam. Nah, belum lama ini di Sarawak, Jangan dari aku rescue dapat laka 2 lagi di bang. perumahan. Gitu. Oh, ini yang kemarin yang nemuin apa? Ini baru lagi. Jadi hasil rescuean kemarin banget. Dapat 2. Kenapa? Kulitnya memang mengkilap gitu ya? Iya, kalau kulit ular itu kebetulan kan memang mereka bersih. Jadi ketika kena cahaya akan memantulkan sinar, mengkilat kayak gini. Bedanya kulit ular sama kulit orang. Kulit ular itu bersisik. Kalau orang putih. Pusing ya, bukan pusing. Panji, kalau kita menemukan jenis ular kayak gini di dapur rumah, Ya. apa yang kita lakukan? Sebaiknya kalau misalkan emang nggak paham banget untuk cara menangani ular, Ya. kita hindari ya. Jangan pernah memberanikan diri untuk memegang ular pakai tangan. Ya. Apalagi Tapi menangkap kalau- ular pakai tangan. Kalau kita menghindar kan kita nggak tahu arahnya kemana. Ya, pasti. Mana tuh? Nah, biasanya aku sih ngasih tips. Itu kita bisa menggunakan sapu atau kayu yang ada di sekitaran rumah kita. Nah, sebetulnya ular itu nggak nyerang kalau nggak ditemukan
lokasi. Jadi sebenarnya di Depok itu sudah ada korban dari gigitan ular kobra. Ada karena mereka berusaha untuk menangkap pakai tangan kosong, nggak pakai safety, nggak pakai alat-alat safety kayak yang aku pegang ini. Jadi sebetulnya kan untuk awam dan untuk orang yang tidak ada pengalaman menangkap ular itu tidak boleh sama sekali menangkap ular dengan tangan kosong. Karena kalau menggigit pasti celaka, masuk rumah sakit. Kayak gitu. Jadi yang kemarin di Depok itu memang berusaha menangkap pakai tangan, tidak tahu caranya, digigit, udah masuk rumah sakit akhirnya. Oh, yang kayak dijelasin di postingannya Panji ya? Ya, Aku betul. baca ya. Jadi kita satu-satunya cara adalah harus menggunakan safety. Kalau kita nggak punya snake hook seperti ini, bisa menggunakan gagang sapu. Jadi sebetulnya ya, aku buka ya. Ini aman kok, walaupun dia kobra, tapi kalau kita tahu cara penanganannya, cuma gua agak ribet dengan si kecil ini. Ini belum aku pegangin. Mas Dedi boleh deh pegangin, karena ini Ya, Pak mau pegang. Oke, yang ini piton ini nggak berbisa, jadi ini hasil tanaman. Oke, Nah, ini beda jenis kalau yang di beda tangan saya ini jenis. Kalau yang di piton, tangan atau ya, orang Indonesia bilang sanca. sanca. Ya benar Mas Dedi, dan ini hasil ternakan, jadi udah aman buat manusia. Kalau yang ini liar ya, jadi kita harus Nah, safety. kita lihat nih caranya ya kalau kita mau Jadi nangkep Panji. nggak apa-apa, tenang aja. Jadi sebenarnya ular tuh kalau kita congkel pakai alat sederhana lah, entah itu apa ya, mau sapu, mau kayu, mereka akan tenang kecuali mereka dipegang kayak gini, mereka akan gigit. Bisa dipanggil ini. Jadi Berarti kalau berani sih kok lagi kita malu. ya aku kan udah jadi bapaknya mereka bang. Beda lah beda. Maksudnya ini nggak bisa ditiru orang lain karena memang harus memiliki kemampuan khusus. Jadi memang Panji nggak pernah ngerekomendasiin ke teman-teman yang awam untuk pegang ular kayak gini. Jadi harus menggunakan safety gitu. Atau bisa juga ditutup pakai ember ya kalau ada Bisa, ember. Bener ya? betul. Jadi kita rogoh dulu pakai sapu, kemudian cari ember atau pengki sampah, langsung masukin ke sana, kemudian bawa keluar rumah. Jadi besar-besar ini kalau dia udah ada di satu gagang Ya, kayak gitu, dia pasti akan diem. Ya, kayak gini. Jadi kalau misalkan ada misalkan wadah ya, misalkan ini pengki atau ember, kita udah tinggal simpen gini aja, Ember, udah. angkat embernya baru bawa ke teman kita kasih. Kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu. Atau kalau sebel sama mantan bisa juga tuh lempar. Kasih ini kobra. Tapi kalau Panji sendiri pernah nggak kena gigitan ular kobra? Alhamdulillah beberapa kali udah. Udah, gimana cara Ya, dan waktu Panji digigit ular kobra, kobranya yang mati. Oke, Jadi Panjinya yang ada si Braju, lihat nggak si Garaga? Oh iya. Ada Garaga. Ada gara-gara ya? Ada, anak itu viral banget ya. Ada nih. Oke. Coba, coba. Emang Adit mau kesini gara-gara? Sebenarnya Garaga ini king cobra yang sangat nggak jelas karakternya. Serius, sangat Dia nggak nggak jelas. bisa ditebak dong. Dia nggak bisa ditebak Nah, banget. itu malah lagi ngaku. Kemarin ada teman-teman media main ke rumah untuk wawancara. Aku bawa ke kandangnya Garaga hampir kena gigit. Ke tengah dong biar lebih jelas. Mungkin kalau boleh aku di pojok sini deh kalau buat ngeluarin Garaga. Oh boleh, soalnya aku khawatir sama teman-teman juga. Nggak jauh jadi lokasinya. Nah ini Garaga ini satu jenis ini juga namanya kobra juga ya. Cobra. King Cobra. Ya, spesies kobra terbesar di dunia dan ya memang satu-satunya ular paling berbisa terbesar ya. Tadi mundur. Yang mau ngerasain dicium Garaga antri ya. Mungkin gini Mas Dedi, aku mau kasih tahu teman-teman ya. Ya. Garaga ini karakternya dia tahu orang yang takut. Jadi kalau kalian tenang, kalian enjoy, aman. Tapi kalau kalian panik, dia pasti langsung merhatiin kalian. Kalau ini yang baru datang jenis ular apa nih? Ini Kamu udah paham ya? ini viral, Pak lemes Pak. Ini ular yang biasa di gelas nggak di apotek. Oke. Mungkin kalau misalkan Garaga keluar, aku minta tolong Baba sama Yoga buat ada di sekitaran mereka ya. Kan ini, Serius. wah saya keluar. Aku nggak pernah buang bisa ular soalnya. Jadi ular yang aku pelihara itu memang murni masih beracun dan Ya. masih galak. Karakternya masih tetap seperti itu. Teman-teman gak usah takut ya, tenang Oke. aja. Pokoknya kalau yang namanya ular, dia nggak bakalan gigit. Gak usah takut, Ya tenang. tapi lu kesana sana. Oke. Ular ini tidak menggigit ya, cuma mematuk. Kalau gigit kan begini, matuk doang. Terus ini Panji minta maaf juga. Harusnya kan kita safety ya, pakai hook. Cuma anak ini kalau dipegang pakai hook justru ngamuk. Oh, dia ngerasa. Dia nggak mau disakitin. Dia ngerasain Emang sakitnya. kamu nggak percaya lagi sama aku? Ya, bagus gitu. Oke, kita langsung ya kenalan sama Garaganya.
Oke. Garaga. Ini ular viral loh. Ya, anak ini lagi anteng-antengnya karena kemarin pas dibujuk mau ikut. Kalau misalkan dia nggak mau, pasti terbang-terbang. Haji dia ngeliatin gua aja. Dia serius, dia merhatiin. Takut. Enggak, dia ini tahu kalau misalkan emang kalian takut, dia tahu ketakutan kalian mana, makanya dia tuh merhatiin. Dia toleh, liatin orang. Ntar takutnya dia mau berantem sama ini gua yang kena Ji. No, nggak boleh, nggak boleh. Lu bawa makanannya deh. Yang ini umur berapa sih? Kalau Garaga ini kisaran sekitar 15 tahunan untuk ukuran king cobra sebesar ini. Karena king cobra itu termasuk golongan ular yang berumur panjang. Haji, ini awalnya lu dapat dari mana? Jadi kemarin itu kan bulan lalu kita ada report rescue dari batas daerah di Sumedang. Dia ini invasi ke pesawahan. Nah, kemudian memang tetap sering ditemukan di sekitaran sawah itu. Kita datang ke sana, kita rescue, kita bawa ke BSD Purwakarta. Terus mau kita lepas lagi, nggak ada tempat buat lepasnya. Makanya udah ngikut Panji terus sampai sekarang. Oke, nah Haji, kan berarti lu ketemunya emang udah segede gini? Udah segede gini. Ya Allah. Dan ini baru 1 bulan sama aku. Dan kalau misalkan teman-teman lihat dia di sini kayak gini, bisa lihat di YouTube Panji gimana kalau dia ngamuk. Haji, tapi ularnya nggak setia. Lihat dia udah berpindah ke lain hati. Oh gitu ya? Iya. Belum ada kan. 15 tahun nggak dibahas. Kalau Ji, gue udah... Panji ini panjangnya berapa meter Ji? Garaga ini kurang lebih 4,5 meteran. Hampir 5 meter. Di Bisa dalamnya kan tuh dia ada ada perisai batu-batu boleh. ya, emang spesies dia tempat hidupnya batu-batu ya. Bukan batu sih, kulit kayu. Jadi buat bikin dia nyaman aja. Karena kan kita bawa pakai plastik ya. Makanannya apa Ji? Ular lagi. Ular. Kalau di rumah kita kasih piton. Kita kasih sanca jenis kayak gitu, tapi bukan itu. Ular makanannya ular lagi. Ular lagi makanannya. Teman makan temen. Oh iya, aku mau titip pesan. Kalau kalian lihat aku bisa wisata ini dengan Garaga, jangan anggap Garaga ini atau king cobra itu jenis ular yang tidak berbisa dan jinak ya. Ini jujur ada ikatan antara saya sama ular dari kecil. Jadi kalau dipegangnya sama Baba atau Yoga, saya bisa jamin dia langsung marah. Jadi jangan pernah terobsesi buat bisa melakukan hal ini karena bahaya banget. Jadi sekali lagi jika kalian menghadapi atau ketemu jenis ular yang seperti ini, daripada dieksekusi sendiri, tidak tahu caranya, lebih baik segera dilaporkan ke orang-orang yang lebih Yang lebih paham ahli, betul. atau lebih ahli untuk menangani kondisi seperti ini ya. Oh, dia nggak mau. Itu kenapa itu dia? Mulai nggak Mulai nggak nyaman ya? Kalau nggak nyaman kamu tinggalin aja. Ya memang kalau misalkan kita lihat bagusnya wibawanya sangat bagus, ganteng berwibawa, namanya juga raja kan, raja dari ular. Ini cowok apa cewek sih? Cewek lagi cowok dia. Oh cowok. Raja ini cowok dan emang gede banget sih ukurannya dia. Oke baik, terima kasih luar biasa Panji udah ngasih Ada Garaga. Ada Garaga. apa lo berani maju lo? Maju lo sini lo maju. Kaget. Masih nangis aja Pol Pak. Apa? Dia udah kelar. Tadi Ferdian tuh udah pakai sendal jepit, kenapa sekarang masih pakai sepatu? Kagak kok. Tenang aman aman. Ferdian jangan, Men. Itu kobra gede banget. Udah. Nanti akan kita kembali lagi jangan kemana-mana. Tapi berapa kamu?